Menjelang melahirkan, perasaan Alice Norrin campur aduk tak karuan. Ia tentunya bersyukur karena dalam waktu dekat penantian panjangnya untuk memiliki seorang anak bisa segera terwujud. Namun di sisi lain, Alice yang dinikahi oleh Alvin Yuda Patria pada tanggal 17 Juli 2011 lalu itu harus menyiapkan diri untuk menyandang status baru sebagai ibu. Alice sangat ingin bisa melahirkan secara normal. Untuk itulah menjelang kelahiran, ia memilih untuk rajin berkonsultasi dengan dokter langganannya di sebuah rumah sakit di Bilangan Semanggi, Jakarta Selatan. Ini ya USG-nya dikumpulin dari awal kontrol, jadi bisa bener-bener yang dari nggak kelihatan apa-apa sampai udah berbentuk orang. Kelihatan di sini, untuk manusia kelihatan. Ini gambaran lengkapnya ini. Paling seneng yang udah kelihatan ada wajahnya nih ya kak. Ya ini kalau yang apa nih 4D ya dok, 4 dimensi. Jadi dia bener-bener lebih kelihatan lagi gitu. Kalau USG kan dia awar-awar kayak kepalanya cuman bulat gitu kan atau Ya pada prinsipnya USG ini kan untuk mencocokkan usia kehamilan pasien dengan yang ada di dalam perut si ibu kan ya. Oke, sekarang kita lihat dari ukuran kepala, badan dan kaki si janin ini sepertinya sesuai. Jadi ya sekarang ya tinggal banyak-banyak doa aja. Amin. Berdasarkan hasil USG, Alice Norrin dan Alvin akan dikaruniai seorang anak perempuan. Namun sesungguhnya Alice dan Alvin siap untuk menerima apa saja, baik bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Karena mereka menganggap anak adalah anugerah terindah dalam hidup berumah tangga tanpa memandang jenis kelaminnya. Dan jika benar-benar dianugerahi seorang anak perempuan, keduanya rupanya telah menyiapkan nama yang indah bagi buah hati mereka. Nih udah kelihatan mirip aku belum pemirsa? Hidungnya udah pada mancung nih. Dari mancungnya udah kelihatan ya. Kayaknya mancung ya. Amin. Jadi pokoknya depannya kan aku kan Alice, AL, terus suami kan Alvin, AL juga. Jadi depannya tuh AL gitu. AL gitu. Selain rajin berkonsultasi dengan dokter dan juga menyiapkan nama bagi sang anak, Alice dan Alvin juga telah menyiapkan tempat rawat inap pasca melahirkan. Alice nampak sangat bahagia saat menjelaskan betapa spesialnya ruangan rawat inap tersebut. Seperti apakah kira-kira rencana Alice pasca melahirkan? Mungkinkah ia akan juga meninggalkan dunia hiburan yang selama ini digelutinya? Bagus kan? Oke, ini tuh nanti meja makan. Jadi bisa makan di sini. Terus ini kayaknya ada lemari. Kamar mandinya di sini. Luas banget kamar mandinya juga. Terus ini untuk ruang tunggunya juga. Ada sofa. Terus ada view of Jakarta yang indah. Terus ini kamar tidurnya. Kamar tidurnya. Ini tempat tidurnya. Pengennya sih ada waktu dulu dari lahir gitu, mungkin beberapa bulan. Kalaupun misalnya ada acara sesekali mungkin boleh ya, tapi kalau misalnya yang sinetron yang setiap hari, nah itu kayaknya enggak dulu. Nah, hari ini adalah hari ulang tahunnya Agatha Chelsea. Dia itu lagi break, dia lagi nggak syuting, dan sebentar lagi kita pengen surprisein dia. Dan ini udah banyak banget teman-teman juga dari tim MNC TV. Terus ini udah mau nyalain lilin kali ya, terus biar di sana kita kasih surprise, terus ditiup lilinnya, oke? Kalau mau ada di Mama, kita siap-siap. Kita kasih surprise anaknya, oke? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Begitulah wajah Agatha Chelsea ketika mendapatkan kejutan ulang tahun ke-15-nya dari Billy Davidson di lokasi syuting film yang dibintanginya.
Senyum bahagia jelas terlihat di wajah orientalnya. Agatha tak menyangka Billy menjadi lawan mainnya di film layar lebar produksi terbaru MNC Pictures. Kejutan yang diberikan tersebut sebagai bentuk perhatian luar biasa yang diberikan lawan main yang lebih senior darinya di dunia akting. Dan banyak harapan serta doa yang dipanjatkan Chelsea di hari kelahirannya tersebut. Oke. Lebih dewasa dalam pemikiran supaya Don't. Not you're still 15. Iya, Take your time. Iya. Salah. Apa ya yang terbaik aja sih. Oke. Amin. Ya, amin. Thank you semuanya. Wait. Ini dari media. Kalian jauh-jauhnya dari Jakarta nih? Iya. Perjalanan berat, Nak. Sebagai pendatang baru di dunia akting, Chelsea mengaku masih harus banyak belajar dari para seniornya. Termasuk dari aktris senior Marini Surya Sumarno yang juga terlibat dalam film terbaru MNC Pictures tersebut yang mengambil lokasi syuting di kawasan Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Karena buat saya setiap saya main film itu mulai dari nol. Selalu di kertas putih. Jadi everything is always new gitu. Bisa belajar. Aku di sini paling junior di antara semua. Aku nggak cuma belajar banyak dari Mama Rini juga, aku belajar dari Billy juga, dari Maxim juga. Jadi aku nggak cuma belajar dari Mama Rini juga. Dulu berseteru, kini menjadi sekutu. Itulah fakta terbaru yang tergambar dari musisi Ahmad Dhani dan pengacara Farhad Abbas. Dhani dan Farhad menutup tahun 2016 dengan akhir yang manis. Setelah sempat berseteru panas yang berujung pada laporan polisi bahkan hingga ke meja hijau. Kini keduanya sepakat untuk berdamai. Kesepakatan Islah Dhani dan Farhad bahkan disaksikan oleh khalayak luas dan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama. Seperti inilah detik-detik Islah antara Ahmad Dhani dan Farhad Abbas. Masih terekam dalam memori kita betapa panas serta mendidihnya konflik antara Ahmad Dhani dan Farhad Abbas yang terjadi di media sosial. Terlebih saat putra bungsu Dhani dari pernikahannya dengan Maya Estianty, Abdul Qadir Jailani, mengalami kecelakaan hebat di jalan tol yang menewaskan 7 orang. Farhad pun berkicau sinis di akun sosial medianya. Tak terima dengan cuitan Farhad, Dhani pun melaporkannya ke polisi hingga berujung ke pengadilan. Kicauan Farhad ternyata juga membuat Al Ghazali, putra sulung Dhani yang juga kakak kandung Dul, meradang. Al sempat menantang Farhad untuk duel tinju di atas ring. Namun kini cerita panas tersebut telah usai. Dhani dan Farhad sepakat untuk mengakhiri perseteruan mereka dan berdamai. Kita sama-sama satu